Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Prastiana Putra dengan NIM G00244143. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang organ-organ di foregut, midgut, dan hindgut, dan juga vaskularisasi dan juga persarafannya. Oh iya, saya lupa menyebutkan saya berasal dari kelompok A6. Nah, yang pertama itu ada bagian organ-organ di foregut. Foregut atau bagian depan saluran pencernaan, organ-organ yang termasuk foregut itu ada esofagus, lambung, duodenum, bagian pertama atau duodenum proksimal, hati, kantong empedu, dan pankreas. Kemudian midgut itu bagian tengah saluran pencernaan, yaitu organ-organ yang termasuk dalam midgut adalah duodenum bagian kedua atau duodenum distal. Kemudian jejunum, ileum, cecum, appendix, sebagian besar kolon ascendens, dan sepertiga proksimal kolon transversum. Sedangkan hindgut atau bagian belakang dari saluran pencernaan itu dibagi menjadi itu ada kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoideum, rectum, dan anus. Nah, kemudian di bagiannya itu dibagi menjadi bidang subcostalis dan medioclavicularis. Itu dibagi menjadi 9 regio, yaitu regio hypochondrium dextra dan sinistra, kemudian regio epigastrium, kemudian bagian tengah ada lateralis dextra dan sinistra, di tengah-tengahnya ada umbilicalis, karena di tengahnya ada umbilicalis atau udel orang Jawa nyebutnya. Terus ada regio inguinalis dextra dan sinistra untuk bagian bawah, dan bagian paling bawah tengah itu pubicum. Nah, di sini ada bagian vaskularisasi utama dari masing-masing bagian. Untuk foregut, suplai darah utama foregut berasal dari arteri gastroduodenalis dan arteri mesentrika superior. Namun, pembuluh darah utama untuk foregut adalah arteri celiac yang mencampurkan darah ke organ-organ seperti esofagus, lambung, pankreas, hati, dan duodenum bagian pertama. Kemudian midgut itu berasal dari arteri mesentrika superior yang memberikan darah ke duodenum bagian kedua, jejunum, ileum, cecum, appendix, dan sebagian besar kolon ascendens, serta sepertiga proksimal kolon transversum. Kemudian di hindgut, suplai darah utama itu berasal dari arteri mesentrika inferior. Kalau yang foregut tadi kan superior kan, nah kalau yang hindgut itu inferior. Itu memberikan darah ke sepertiga kolon transversum distal, kolon descendens, kolon sigmoideum, dan rectum. Lalu ada inervasi pada foregut, midgut, dan hindgut, dan serta penyaluran nyeri visceralnya. Pada foregut itu disuplai oleh nervus vagus yang membawa serabut parasimpatik. Saraf simpatis ini berasal dari ganglion celiac atau T5 sampai T9. Nyeri visceral dari organ-organ foregut biasanya dirasakan di daerah epigastrium atau bagian atas perut dan dapat menyebar ke area punggung atau sternum. Kemudian bagian midgut itu nervus vagus juga untuk serabut parasimpatik, dan simpatisnya melalui nervus mesentrika superior di T10 sampai T11. Nyeri visceral yang berasal dari midgut itu biasanya dirasakan di sekitar daerah periumbilikal atau sekitar pusar, dan seringkali menyebar ke daerah punggung bawah atau sekitarnya. Untuk hindgut itu melalui saraf pelvis, nervus pelvis untuk parasimpatis yang berasal dari S2 sampai S4, dan simpatis dari nervus mesentrika inferior T12 sampai L2. Nyeri visceral yang berasal dari hindgut umumnya dirasakan di area bawah abdomen, seringkali di area iliaka atau pubis, dan dapat merujuk bagian bawah punggung atau panggul. Distribusi nyerinya
Nyeri visceral dapat dirasakan di lokasi yang tidak selalu terikat langsung dengan organ yang terganggu. Ini karena saraf yang masuk organ-organ tersebut juga menerima input dari kulit dan otot yang berada di area tersebut yang disebut sebagai nyeri refer. Contohnya nyeri dari foregut dapat terasa di area dada atau punggung, nyeri dari midgut dapat terasa di sekitar area pusar, sementara nyeri dari hindgut seringkali terasa di bagian bawah perut atau panggul. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan lain-lain yang saya ucapkan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.